Halo, hai. Nama sudah saya tidak live. Hari ini saya mau live untuk mengisi konten dalam page saya. Oke, oleh karena page saya ini tentang story-story. Hari itu saya buat cerita lisan di dalam YouTube, tapi saya tidak masa untuk mengedit video. Jadi sekarang ini saya mau buat cerita spontan di page saya saja, jadi terus boleh live. Oke, sepanjang nanti saya mau bercerita, saya tidak dapat baca komen kamu, jadi saya harap kamu paham. Saya tidak dapat baca komen kamu waktu itu, tapi saya akan baca sekarang ini pukul jam kita akan mula. Saya akan mula bercerita pada jam 4 tepat. Jadi sekarang belum lagi. Hai. Jadi saya boleh baca kamu punya komen setakat ni lah. Hai JJR. Oke, ada followers di sini, ada baru 3 orang. Jadi kalau dalam 5 orang. Oke, kalau dalam 10 orang begitu sebelum jam 4 pun saya boleh mula lah. Tapi kamu macam kalau kamu lambat masuk tidak pas, sebab nanti saya akan biar save ini video di dalam page saya, jadi kamu boleh view balik. Kamu boleh share sekarang, oke? Dan sambil-sambil saya mau bercerita ini, saya akan buat promotion juga untuk satu jalan kawan ni lah. Jadi sambil-sambil saya promote barang, tapi saya mau untuk konten saya memang untuk bercerita lah tentang salah satu macam cerita-cerita berkaitan dengan kita, ada kaitan dengan Sabah punya cerita lah. Oke, hari ini saya akan bercerita sebuah cerita pengalaman, tapi saya tidak bagi tahu siapa punya pengalaman lah. Jadi nama orang itu tidak betul lah, saya kasih bagi nama yang lain, tempat pun tempat yang lain. Ini hanya cerita hiburan lah, kita anggap ini adalah cerita hiburan, walaupun ia adalah inspirasi daripada cerita benar, tetapi kita anggap ini hanya cerita hiburan. Okay, so kamu boleh share sekarang sementara menunggu masa, kita boleh share. Share. Sebelum saya mau mula cerita yang bertajuk Para Manis, saya mau bagi tahu apa itu arti para manis. Para manis ini adalah dalam perkataan sebelah utara Sabah lah, yang kalau di tempat lain ia juga dikenali sebagai kara manis, yaitu artinya pemanis wajah atau pemanis muka. Kalau orang yang mengamalkan ini, para manis atau kara manis ini atau pemanis wajah ini, orang akan sentiasa nampak, orang yang mengamalkan ini, orang akan sentiasa nampak si pemakai cantik dari segi wajah, dan juga macam perwatakan dia pun dia nampak bagus saja. Kau tiada perasaan kalau kau jumpa orang yang pakai para manis ini ataupun kara manis ini, kamu tidak akan rasa, kalau dia buat salah pun sama kamu tidak akan rasa mau marah tu orang. Kamu rasa mau marah tu orang sebelum kamu jumpa. Tapi kalau kamu sudah jumpa itu orang depan-depan, kamu nampak mata dia, kamu akan rasa tenang balik dan kamu rasa macam tidak jadi marah lah begitu. Jadi saya harap kamu faham sebelum saya mula cerita lah, so nanti kamu keliru pula. Ada juga orang yang fikir para manis ini sama dengan pugai ataupun pemikat. Tidak, sebab pugai itu dia selalunya, kalau pugai ini dia selalunya dia boleh memikat hati itu orang sampai itu orang akan
jatuh cinta dengan dia dan kadang boleh sampai kawin. Tetapi ada pantang juga lah, nanti macam kalau macam sudah kawin ada anak satu begitu, dia akan hilang tuh perasaan dia yang macam sama itu orang, dan dia itu orang yang dia kasih kena itu pugai, dia akan sedar yang sebenarnya dia bukan suka betul itu pasangan dia, tapi dia hanya kena ilmu lah, ilmu pemikat. Tapi kalau yang para manis ini dia bukan pugai, dia hanya menyebabkan orang lain suka dengan kita atau suka dengan si pemakai itu, macam suka tengok begitu, pasti senang mau bercakap, senang mau dia rasa orang yang tengok dia akan rasa macam wah cantiknya, macam tenang, macam boleh tertarik hati dalam masa yang singkat saja, macam semasa di depan mata saja. Tetapi masalahnya untuk para manis ini, kalau di belakang, kalau macam sudah kamu membelakang, kamu tidak nampak mata dia lagi, kamu akan lupakan dia, kamu akan pikiran kamu akan rasa orang itu seperti yang sebelum kamu tengok dia di depan. Gitu. Itu adalah beza para manis dengan dengan pugai. Begitu. Jadi ini cerita. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis ataupun seorang perempuan lah. Saya akan cerita dalam bahasa Sabah, slang Sabah sahaja. Dia mengisahkan seorang gadis yang tanpa sengaja itu bising pula itu sepunya kipas. Seorang gadis yang biasa urus pula itu kipas saya. Macam bising. Itu kipas. Jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis yang dia ini dilahirkan memang kalau dari segi macam pandangan orang dia tidak berapa cantik. Jadi macam dia tidak puas hati dengan macam cara orang melihat sama dia, cara orang layan sama dia. Sedangkan dia ini punya kelebihan yang lain. Ini gadis ni sebenarnya dia seorang yang walaupun dia tidak cantik, tapi dia seorang yang pandai. Dia seorang mempandai. Dia pandai sebenarnya. Dia pandai di sekolah, pandai dalam akademik, tapi masalahnya dia ni macam tidak yakin diri dia. Dia tidak yakin dengan diri dia begitu, sebab dia rasa diri dia tidak cantik, tidak orang mau peduli begitu. Jadi tapi kita mau dengar nanti tepat jam 4 saya akan cerita lah macam mana kisah dia, pengalaman dia, kenapa dan macam mana dia boleh terjebak dengan ini ilmu para manis lah. Ini berlaku pada tahun macam dalam 90-an lah begitu, zaman moden sudah. Tetapi macam mana dia boleh terjebak di dalam ilmu para manis ini. Jadi ini cerita ini dengar dari kawan kepada kawan lah. Jadi dia macam tidak kita tidak boleh tentukan sama ada ia betul ataupun tidak, tetapi ini adalah hiburan semata-mata dan ambil sebagai pengajaran sama kita lah, bukan macam kita anggap ini sebagai macam ini betul ini salah, tidak. Yang penting kita ambil pengajaran daripada ini cerita lah. Kita akan mulai tepat jam 4. Sini ada 5 orang.
Okay, so, sebelum saya memula, saya mau okay, mau kamu minta tolong kamu untuk share dulu. Okay, share dulu, kita share dulu. Share dulu kita punya kita punya live ini. Kita share pergi grup kah? Kita cari dulu. Okay. Lama saya tidak. Dulu saya buat ini story lisan di dalam YouTube saya, tapi saya tidak berapa ada masa untuk mau edit video, jadi saya rasa lebih baik saya buat snippet. Saya lagi bagus bercerita sebab tidak payah edit terus saja mau story terus cerita saja. Sebab memang saya punya nama apapun memang the storyteller, memang saya mau suka bercerita. Jadi siapa yang suka dengar cerita tuh dengarlah sini. Okay, percuma saja, tidak bayar, kamu kasih share saja. Okay, so kita dengar cerita sambil itu. Okay, kita mau cari dulu. Kamu kasih share dulu. Okay, kamu bagi kamu komen dulu lah. Apa kabar kamu semua? Okay, apa kabar kamu semua di sini? Okay, ada sudah orang. Okay, bolehlah saya mau mula, tidak lama lagi. Okay, sebelum tu saya mau perkenalkan satu barang. Okay, yang viral sekarang sebelum saya mula story saya. Okay, yang ini Borneo Viral Pen. Okay, yang ini adalah Pampers. Kalau orang bilang Pampers, tapi sebenarnya ini bukan jenama Pampers. Ini adalah jenama Viral Pen. Okay, dia apa nama dia, lampion pakai buang, grade B+. Okay, grade B+. Okay, ini adalah size S. Okay, 50 keping di dalam, harga dia RM28 sahaja. Okay, so boleh PM saya kalau ada yang berminat lah. Sangat jimat sebab dia ni kan macam kamu pernah pakai tu dry purse kah, lebih kurang lah begitu, tapi lebih bagus daripada itulah. Sebab dia ini sebenarnya macam reject dari kilang yang macam diorang buat yang grade A punya, tetapi dia macam ada kurang sikit dari grade A, dia jadi B+ saja. Jadi orang pergi kumpul dan kasih packing dia jadi viral pen. Jadi untunglah sebenarnya. Okay, bagus untuk 50 ni RM28. Okay, di kedai kan lain size, lain harga. Kalau makin besar harga kan. Tapi yang ini semua size sama saja. Dari size S, M, L dan XL semua sama size sahaja. Okay, sangat berbaloi lah mau pakai. Okay, 50 keping untuk 28 saja harga dia. Murah kan? Okay, untuk size S size yang lebih besar ini ada Yanda Babies juga 50, ada Yanda Babies 50 keping di dalam dia, banyak sekali. Harga sama saja RM28 harga dia. Jauh sikit kan nampak. Okay, sama juga RM28 satu. Dari size M sampai size double XL. Nah, untung kan 50 keping RM28 sahaja. Okay, siapa yang ada anak kecil tu boleh PM saya untuk mendapatkan lah. Boleh post juga kalau mau. Saya kasih post, kami kasih post pakai, ada grup kami ni, post pakai JNT, tapi kamu bayar tu itu charge post dia selepas dia sampai lah. Jadi kamu bayar RM28 saja. Jadi boleh PM saya untuk keterangan lanjut. Okay, nampaknya sudah pukul 4, jadi saya mau kasih terus dengan story saya lah. Okay, itu saja untuk iklan lampion pakai buang untuk grup kami. So yang tadi itu ada size S sampai ke size double XL.
Dan coming soon ada nanti 4XL lah. Oke, untuk viral pen dan juga Yanda Babies punya jenama B plus punya dia punya grade B plus. Oke, kamu kasih share sementara. Oke, don't worry kalau dorang tidak tahu mula dari mula pun, dorang boleh cek juga balik nanti. Oke. Oke, hello, apa kabar semua? Oke, saya Rena, the storyteller. Oke, pemilik page ini, Sabahan Stories by Rena Nomyong. Oke, mulai hari ini saya akan buat, bila saya akan membuat event untuk bercerita, oke, storytelling, saya akan letakkan di event saya lah, di page saya. Jadi kamu boleh like page saya, Sabahan Story by Rena Nomyong. Oke, kamu boleh like page saya dan share untuk mendengar cerita-cerita yang seterusnya lah. Tekan follow supaya kamu boleh dengar cerita yang lain. Oke, untuk pengetahuan semua, saya adalah penulis novel. Oke, novel Sabahan dan juga ada juga novel-novel yang standard yang lain lah dalam bahasa Melayu. So, hari ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita yang bertajuk Para Manis, iaitu sebuah pengalaman seorang gadis yang terjebak secara tidak secara tidak sengaja lah, terjebak dalam ilmu para manis ataupun kara manis. Oke, sekali lagi saya mau perkenalkan apa itu para manis ataupun kara manis. Oke, para manis ini dia tidak seperti pugai. Kalau pugai, dia dalam yang semua ini adalah berkaitan dengan macam ilmu-ilmu pada zaman dahulu orang Sabah lah. Ya, tidak pasti di Borneo, di kawasan lain sama adakah tidak, tapi kalau macam di Sabah kita panggil para manis, ataupun ada juga yang cakap kara manis. Tapi ada yang salah sangka juga, dia fikir ini kara manis atau para manis ini sama dengan pugai. Tidak, pugai itu lain. Pugai orang boleh jatuh cinta dengan si pemakai, tetapi kalau para manis, kalau memang dia dia hanya orang akan hanya suka bila di depan mata saja, tapi bila dia tidak, bila di belakang, dia akan orang itu akan boleh ingat yang siapa orang yang dia lihat tadi itu. Di hadapan saja dia nampak bagus, tapi kalau memang dia bagus, dia akan bagus bila dia sudah masih lagi dia dianggap orang yang baik apabila dia tidak tengok mata. Tapi kalau orang yang memang tidak bagus perangai dia, lepas tu pakai para manis, orang akan hanya nampak dia manis dari segi perbuatan dan juga rupa dia bila di hadapan saja, bila bertentang mata. Tapi kalau di belakang, dia tetap dengan perangai dia yang jahat itu. Jadi perangai dia yang sebenar. Bila orang yang memakai para manis ini, dia akan kelihatan perfect ataupun sempurna di hadapan. Macam dia punya perangai bagus, dia punya wajah cantik, ceria dan sebagainya. Itu orang orang yang pakai para manis. Oke. Tapi sekarang daripada para manis mulai ada filter kan, kamu tengok nih, kamu nampak nih video saya ini cantik kan, tapi sebenarnya kalau nampak depan nih macam campur mukaan bulan nih rupa saya, ada filter kan. Itu ya para manis kalau zaman sekarang, senang sudah kehidupan. Oke. Baiklah, kita akan mula. Oke. Cerita para manis ini saya dengar daripada kawan punya kawan, tetapi saya olah dia buat balik, sebuah cerita supaya dia lebih menarik lah. Jadi ada kena tambah-tambah sikit, jadi bukan betul sepenuhnya, cuma hiburan saja dan pengajaran kepada kita sebagai seorang manusia yang yakin diri. Kita mesti yakin dengan diri kita, kita mesti macam confident dan terima seadanya siapa pemberian Tuhan kepada kita. Kita punya kelebihan dan kelemahan. Jadi saya akan mulakan. Pada tahun lebih kurang 90-an. Tahun 90-an ini orang hanya tiada handphone lagi waktu itu. Tiada handphone, tiada
belum ada lagi yang macam media sosial yang banyak lah untuk kasih promote diri semua kan, ada filter semua. Begitu. Tapi dalam 90-an ini kalau fikir betul kan memang kurang sudahlah yang memakai mengamalkan ilmu para manis ini atau pemanis wajah ini. Tapi yang perempuan ini, gadis ini saya kasih nama dia si Ana. Si Ana. Ingat tuh si Ana nama nih gadis. Budak nih si Ana nih dari kampung, dia sangat pandai dalam pelajaran dia sangat pandai. Dia punya result A saja, semua selalu A, melaratlah dia punya A, pandai betul. Tapi malangnya dia ini dikategorikan sebagai, kalau kita tengok muka dia memang tidak menarik lah, tidak berapa menarik, lebih kurang macam hidung dia macam sepet betul, hidung dia sepet kalau macam yang tidak dia punya hidung macam tidak mancung langsung lah, sikit pun tidak naik batang hidung dia, macam hidung dia ni kan melekat saja begitu hidung dia. Lepas tu mata dia pula sepet, lepas tu macam rendah lagi orang dia, begitulah. Jadi macam kalau orang nampak dia macam tidak menarik lah Jadi bila tidak menarik, orang macam tidak bagi perhatian sama dia. Dia rasa macam, terutama yang lelaki-lelaki tanak-tanak wagu kan, tidak mau peduli sama dia, macam tidak mau pandang sama dia. Dia rasa macam mula-mula waktu dia kanak-kanak dia tidak berapa lah, tapi bila dia sudah tingkatan 3, kemudian dia dapat keputusan yang bagus. Si anak ini dapat keputusan yang sangat bagus. Dalam 7E ke atas lah begitu dia punya result. Jadi dia dapatlah tawaran pergi asrama penuh. Dia beri kasih tahu lah mana asrama penuh dia dulu. Dia dapat tawaran pergi asrama penuh. Dalam asrama penuh, dia sudah waktu itu dia jalanlah dengan tajaan. Dia sampai di asrama penuh. Dia nampak kawan-kawan semua sana kan, bukan sahaja yang orang-orang yang pandai macam dia, tetapi ada juga anak-anak orang-orang kaya, orang-orang yang bandar, orang kaya yang macam anak-anak datu, anak-anak peniaga besar yang masuk di sana sebab keputusan dorang tidaklah macam sampai tinggi sangat, tapi sederhana juga, tapi dorang boleh masuk sana kerana membayar uang begitu, membayar duit, dibayarlah begitu. Jadi itu kekosongan yang macam tidak terisi daripada yang pandai-pandai itu, dorang macam bagi sama dorang yang berkemampuan inilah begitu. Jadi taulah ni orang-orang bandar kan, semua pun yang perempuan dan lelaki pun terdedah dengan macam sosial, semua majalah-majalah dan apa semualah yang dulu-dulu ada TV, bukan macam di kampung apa pun tiada. Jadi orang-orang bandar di sana pandai bergaya lah, lelaki perempuan dia pun semua pandai bermakeup, bukanlah makeup tebal, tapi macam pergi sekolah pun pakai bedak-bedak begitu, alis kening, kena keriting-keriting rambut, begitu cantik lah Yang dia ini sudahlah macam rupa dia pun macam tidak berapa menarik. Lepas tu macam tidak lagi pandai macam kasih bedak-bedak pun dia tidak lagi pandai. Makin dia memakai bedak makin bikin ketawa, so memang dah berapa pandai lah dia bermakeup. Jadi dia pun macam terasa lah terasa betul dia macam tiada kawan, tiada orang peduli dia. Kasihan juga si anak ini. Jadi satu hari dia sudah masuk di dalam kelas. Ramai di dalam kelas tu, ada dalam 26 orang lah dalam kelas tu, di asrama penuh ni. Jadi di seberang kelas dia itu, ada satu orang lelaki jejakala yang senior dorang ni, tingkatan 5 begitu. Dia baru tingkatan 4. Sini orang tingkatan 5, berdepan saya tu kelas dorang, macam begini saya tu kelas kan, di sebelah dia ada jendela yang jendela lah, jadi berdepan tu jendela. Jadi si anak ini selalu
Lu tengok tuh itu lelaki dari itu jendela lah, ada cubuk-cubuk tuh lelaki dari jendela. Sebab itu lelaki kan sangat bergaya lah, rambut dia pun yang uh, waktu 90-an tuh yang panjang semua di depan tuh, terus kasih sisir di belakang tuh yang di belakang semua tuh, terus terjadi belah tengah sedikit begitu, macam yang dorang si apa nih Aaron Kwok punya semua punya style rambut lah konon waktu itu. Handsome boy lah konon nih yang apa senior dia ini sana di seberang kelas. Jadi si Ana nih tertarik hati dalam diam dengan tuh lelaki. Maka si Sheshe juga kamu tem secerita. Tidak apa dong, tidak tahu mula pun tidak apa juga. Oke, dia anu kan dia suka betul tuh lelaki dalam diam. Dia jadi secret admirer lah sama ini lelaki. Oke, nama itu lelaki kan si Mark, nama itu lelaki. Kasih nama lah si Mark. Jadi dia silik, setiap hari dia silik-silik itu lelaki lah si Mark ini sana sebelah. Tapi kan yang sana di di kelas dia ini kasihan juga dia mau berkawan sama tuh yang kawan-kawan yang pandai bergaya apa semua nggak, dia tidak kena kawan. Dorang bilang dia ini busuk lah sebab tidak pandai pakai minyak wangi, sebab mana ada duit bikin beli minyak wangi dia kan. Lepas tu dia kena cakap lah ketinggalan zaman lah dia punya gaya semua, jadi tidak kena kawan. Jadi dia pun duduklah di belakang satu orang, dia si Ana ini di sana, dia di belakang. Dia malu mau campur sama orang-orang yang di depan itu yang semua pun rambut keriting. Lepas tu aku do kena alis cantik-cantik. Lepas tu pakai lip gloss semua, cantik-cantik lah bah, bergaya-gaya semua, trending dorang punya up to date. Dorang punya pakaian pun kalau macam pi dewan makan pun, kalau di asrama pun semua yang mahal-mahal yang bergaya-gaya lah begitu. Jadi nasib ada satu hari selepas beberapa minggu dorang di sana, ada satu orang kawan, sebenarnya sama-sama juga sepatutnya masuk, cuma dia sakit jadi dia tidak dapat daftar awal. Jadi nama nih kawan dia ini si Heti. Oke, nama kawan dia si Heti. Jadi si Ana ada kawan dia si Heti sudah. Si Heti datang lambat daftar 1 minggu selepas itu. Si Heti ini rupanya orang kampung juga macam dia. Nah, ada sudah kawan dia, si Heti kawan dia. Jadi ada kan dalam kelas tuh ada dua orang, dalam meja tuh ada dua langsung begitu. Jadi si Heti duduklah di sebelah dia, semua orang pun tidak mau kasih duduk dia, boleh nampak lah rambut dia yang kan macam saya nih, yang ponytail begini, yang nampak macam orang kampung lah juga. Jadi diorang kasih dekat dia sama si Ana nih, si Heti, karena suruh duduk dekat si Ana. Jadi si Heti dengan si Ana nih jadi kawan lah. Jadi tapi si Heti ini jenis yang macam tidak macam dia ini, macam dia tidak kisah sangat lah pasal yang orang peduli dia kah, orang suka dia kah apa kah, mula-mula lah dia tidak peduli apa-apa. Tapi kan dia nampak nih kawan dia si Ana ini hari-hari dia picu buktu si Maxi tuh di sebelah kelas sana, di depan kelas dia tengok dari jendela, dia cubuk hari-hari dia tengok jendela, dia mau tengok si Max sana di sebelah. Jadi dia bilang siapa? Dia bilang si Heti. Dia bilang, kenapa apa kau tengok tuh selalu di sana jendela? Dia bilang. Terus Siana bilang, istiada, dia bilang Siana. Dia malu mau mengaku yang sebenarnya dia tertarik sama si Max sana di seberang tuh kelas. Tapi si si Heti ini dia tahu dia lama-lama. Sebab itu mata siapa kan si anak kan tidak boleh lari sana juga mau tengok tempat kelas dorang simak. Jadi dia bilang si Heti, dia bilang, kau suka tutuna tuh lelaki kan, dia bilang. Terus dia bilang sana, tidaklah, dia bilang, kau jangan bilang sana, dia bilang si Heti, memang kau suka itu lelaki itu kan, dia bilang kan. Lama-lama dia terus terang lah. Terus dia bilang, dia bilang kalau suka pun dan juga dia peduli siapa ini, kalau macam kita ini orang-orang kampung, dia bilang, mana dorang mau peduli kita, biarlah, dia bilang, memang tiada peluang lah bah, tengok saja dari jauh lah, hiburan pun mau tengok tuh rupa yang hinsam tuh nah semua tuh, dia bilang.
biarlah kita tidak kena kawan, lepas itu tidak lelaki suka sama kita. Memang sedih lah, tapi biarlah, inilah kita punya apa, dia bilang, kita punya nasib kali, dia bilang. Terus gara-gara begitu tuh si Heti kasihan sama si Ana. Nah, datang ide budu-budu si Heti, bingung-bingung mau menghasut sudah si Heti. Dia bilang si Heti kan, dia bilang, Ana, jangan si Heti, kamu cantik kah? Ay, dia bilang sana, buat apa lagi kak mau cantik kalau memang sudah buka begini, macam mana bermakeup pun tidak juga pandai tinggi hidung saya, dia bilang si anak. Macam mana saya kasih makeup pun tidak pandai tinggi juga hidung saya, memang hidung saya kemek, orang tidak suka tengok, memang saya tidak cantik, dia bilang si anak. Terus dia bilang si Heti, boleh pak mau cantik, kalau kau betul-betul maulah, tapi mau kena berani, dia bilang si Heti. Dia bilang si anak, kita datang sini mau belajar bah, kita mau belajar sebab ibu bapak kita miskin di kampung, kita mau kasih maju diri kita, mau dapat keputusan bagus, lepas tu nanti boleh apply kerja yang gaji dia tinggi, boleh jadi pegawai, dia bilang si anak. Tapi si Heti kan, dia bilang, menghasut lagi bah si Heti. Dia bilang si Heti, anak, apa guna kejayaan kita kalau sampai bila-bila kita tiada kawan, tiada orang peduli kita, dia bilang si Heti. Kita jadi dokter apakah tiada kawan kita, dia bilang. Macam mana, dia bilang, tiada orang peduli kita pun, dia bilang, tiada orang puji, tiada orang mau kawan sama kita, dia bilang si Heti. Ya kan, dia bilang, sana mau mula sudah, dan betul juga kan, kalau banyak duit pun kalau tiada kawan, tiada pasangan, tiada apa, tiada yang menarik sama kita, macam mana kita mau, apa yang kita boleh buat, macam sunyi kan, dia bilang lagi si anak. Tuh si Heti ini pun lagi lah membakar tuh si anak punya hati. Iya, dia bilang si anak, betul tuh, tapi memang susah lah, bahkan kalau macam ini kita punya rupa memang biasa-biasa saja, dia bilang. Mari kita dia bilang, mari kita mau cari jalan macam mana supaya orang suka sama kita, dia bilang si Heti. Terus saya bilang, macam mana dia bilang, macam mana dia mau cantik, macam mana mau cantik, dia bilang saya. Kalau macam makeup pun sudahlah mahal, macam mana mau makeup pun memang rupa sudah begini, dia bilang si anak. Terus saya cakap, nanti saya kasih tahu kau juga, tunggu cuti dulu, kau ikut saya di kampung saya, kita pun cuti sana 1 minggu, dia bilang. Kenapa teh, dari kampung kau ada apa, kenapa boleh bikin cantik, dia bilang saya. Kau tunggu sejak cuti, dia bilang. Saya tidak mau lah kalau mau ada bomo-bomo, dia bilang si anak muda. Tidak apa-apa bah, dia bilang si Heti, tidak apa-apa juga, kau jangan takut, dia bilang. Nanti saya kasih tahu kau, dia bilang. Si anak bilang, biarlah, dia bilang, saya mau hidup saya begini saja, dia bilang si anak. Belum lagi terhakis tuh hati si anak, masih lagi hati dia untuk belajar. Tapi selepas 1 minggu dia belajar di sana asrama, di asrama penuntut kasihan buat si anak, dia kan kena bully sana. Dia bilang tuh ada satu hari itu lelaki datang. Terus dia bilang tuh lelaki, ada kami punya party, dia bilang, kamu join kah, dia bilang, kamu join kah kami buat party, dia bilang, hari jadi saya, dia bilang, kami buat sana, dia bilang, ada itu yang di dewan, dia bilang, nanti kami mau buat party di dewan kecil-kecilan, dia bilang, untuk orang-orang yang kena panggil saja, dia bilang. Terus sekali dia macam itu lelaki kan kasih perasaan sama dia bah, dia tahu sudah, dia nampak kenapa selalu si Ana ini kan menengok sama dia, jadi macam dia bagi perhatian lah sama ini siapa nih, si Ana. Dia pergi jemput, dia pergi hari jadi dia di dewan, dorang mau buat kunun. Jadi satu hari
petang tuh selepas sekolah, lepas belajar, jadi jam 4 begitu. Semua sudah pergi sudah habis masa belajar petang. Terus dia teringat pula itu jemputan pergi dewan. Dia bawalah si Heti. Heti dia bilang, kita pergi dia bilang, kita pergi dewan, saya dapat jemputan hari jadi si Mak, dia bilang. Terus dia bilang si Heti, dia bilang, takkan dorang pergi jemput orang yang tidak famous macam kita, dia bilang. Terus dia bilang si Mak datang saja, dia bilang. Jadi si Heti bilang, saya tidak pergi lah, saya tidak kena jemput, dia bilang. Bahasa pergi satu orang lah, dia bilang, saya nak jalan lah, saya nak jalan kan. Terus itu semua yang orang-orang semua kan terdengar di dalam dewan, macam ada party lah, ada bunyi-bunyi musik begitu. Jadi si anak, tapi pintu bertutup, ada dewan kecil saja itu, macam mini dewan lah. Jadi si anak bukalah pintu, dia buka pintu pelan-pelan. Sekali si anak masukkan, semua di sana kan pakaian yang pakaian yang cantik-cantik, semua berdress semua kan. Sekali si Ana masuk, dia nggak pakaian ada makeup semua, cantik-cantik lah semua. Dia masuk, dia pakaian itu tracksuit sama t-shirt dia yang berkola, yang itu dia ada. Lepas tu rambut dia pun ikat ponytail macam biasa saja. Dia masuklah, semua orang tengok dia dari dia buka pintu. Sebenarnya itu pati sudah jalan dari jam macam 1 jam lebih sudah sebenarnya, tapi si Mak sengaja kasih tahu yang jam 4, dia bilang supaya tinggal dia satu orang lagi masuk sana kan, sengaja mau kasih malu si anak, kasihan juga. Jadi ini pengalaman tuh orang yang cerita lah, tapi lebih kurang begitulah, karena kasih malu. Dia jalankan satu orang macam tuh yang orang tunggu pengantin macam begitu di pati itu. Dia si Ana jalankan, dia pergi jalankan, semua orang tengok tempat dia, karena kasih ketawa bagi, karena kasih tepuk tangan, karena kasih ketawa. Dia saja yang pakai tracksuit, sama pakai t-shirt biasa. Terus dia tidak sampai pun sana di tempat duduk, dia menangis, dia balik. Jadi dia sakit hati betul. Dia bilang kenapa dia kena kasih ketawa begitu. Dia balik, terus dia jumpa kawan baik dia si Heti sana di dom. Heti dia bilang, kau tahu kah apa jadi? Dia bilang si Heti, kenapa kau awal balik? Kau tahu kah apa jadi? Dia bilang, kenapa dorang pergi kasih ketawa saya? Sebab dorang semua sana kan pakai dress cantik-cantik, terus ada makeup lagi dorang semua. Dia bilang rupa-rupanya dari pukul 3 lagi dorang mula tuh birthday punya party. Dorang suruh si Mak sengaja suruh saya datang jam 4 supaya orang lain semua tengok saya, dia bilang. Terus kasih ketawa, dia bilang mungkin lah, dia bilang. Terus dia bilang, kau ini kan memang kali dia sengaja baik tu, dia bilang. Dia baru mau mula kali baik tu, dia bilang. Tidak, dia bilang si anak, memang dia sengaja kasih sakit hati saya supaya saya tidak lagi kejar dia, dia bilang. Sebab si anak ini suka mau kejar si Mak dari belakang, mau tengok dia. Jadi makali si Mak sengaja suruh dia berhenti untuk buat macam tu sebab dia malu. Jadi si anak dari sana kan dia rasa yang macam tercabar lah. Dia bilang kan, satu hari saya akan buat si Mak akan suka sama saya, dia bilang. Sama semua orang akan nampak saya ini cantik, dia bilang, pikiran dia lah. Tapi dia tidak tahu macam mana. Terus si Heti bilang, nah kan, dia bilang si Heti, menghasut lagi si Heti. Bagus kita pergi kau dengar cakap saya, kita pergi jumpa itu dia bilang, orang yang boleh kasih cantik. Dia bilang si anak, siapa pula orang boleh kasih cantik, dia bilang. Terus dia bilang, begini dia bilang, lama sudah ini dia bilang, saya kira mau pergi berguru sama ini odu satu orang, tapi saya tidak berani kalau saya satu orang, dia bilang. Isko ini, dia bilang kan, saya tidak mau kalau macam bomo hantu-hantu, dia bilang lagi si anak. Tidak, dia bilang, dia masih hidup sampai sekarang pun tidak juga kena makan hantu. Umur dia dekat 100 tahun sudah, dia bilang. 98 tahun sudah tuh umur tuh Odu. Dia masih lagi cantik, masih lagi hidup, berarti dia tidak kena makan hantu, dia bilang. Kita jumpa dia dia bilang, di kampung saya, dia bilang. Dia bilang si anak,
Tuh bilang saja kau ini, saya tak percaya ada lagi begitu di zaman sekarang. Kau tak percaya, kau ikut saya nanti cuti, dia bilang. Terus si Ana bilang kan, dalam mau, dia bilang, biarlah macam ini kehidupan saya, dia bilang si Ana. Biarlah begini, dia bilang. Saya akan tumpukan perhatian sama pelajaran saya, dia bilang. Itu baru satu kali lah dia macam, tapi ada juga dalam hati si Ana yang macam, macam mau try juga lah ini, dia bilang. Kalau betul tuh orang tidak juga ada hantu yang makan tuh nenek, kalau betul-betul ada hantu itu ilmu dia boleh makan dia, takkan dia masih hidup sampai sekarang 98 sudah, dia bilang si Heti, dia bilang pikiran si Ana. Tapi belum lagi lah berapa si Ana ini terpengaruh sangat. Jadi ada lagi satu kejadian bila si Ana pergi sana di anukan. Si Ana suka menari. Si Ana ini memang dia suka tarian tradisional. Waktu dia di sekolah rendah, dia ada ikut tarian tradisional. Jadi ada pengambilan macam uji bakat lah untuk tarian, untuk mewakili sekolah asrama penuh itu. Jadi yang senior penari itu kan semua duduk di dewan. Jadi diorang satu-satu siapa yang berminat, diorang suruh masuk dan juga menari. Jadi semualah pergi uji bakat yang minat ini, termasuk si Ana. Si Ana pun pergi uji bakat. Dia menari memang bagus, sebab dia pernah wakil sekolah juga sebelumnya, yang di sekolah rendah lagi, dia di sekolah biasa. Dia menarikan, cantik batarian dia, sampai yang pelajar-pelajar yang duduk memerhati sana belakang kan tepuk tangan. Tapi kamu tahu malangnya, dia tidak dapat itu audition. Terus dia tanya lah, kenapa saya tidak boleh dapat? Terus tuh yang cakapkan, yang senior penari itu cakapkan, kau tidak cukup package, dia bilang. Tidak cukup package bakal sayang, pandai menari tapi kau tidak cukup package, dia bilang. Kasihan bagi dia, karena reject, tidak kena ambil jadi penari. Jadi dia paling dia sakit hati lah, dia sangat sakit hati, dia menangis, dia pulang. Sian-siana, dia pandai macam mana pun kan, dia tidak kena ambil menari, dia pun balik lagi dong lagi. Terus dia jumpa lagi di si Heti, nangis Heti, dia bilang, kenapa lagi kau ini? Dia bilang, saya tidak kena terima uji bakat menari. Dia bilang, kenapa? Bukan kau pandai kah itu menari? Bukan kau wakil sekolah kah itu berapa tahun kau jadi wakil sekolah di sekolah rendah sama sekolah menengah? Kenapa pula sekarang kau dikata nampak di sini asrama penuh, dorang tidak ambil kau, sedangkan kau sudah pergi uji bakat, dia bilang. Terus dia cakap saya kurang package, berarti saya pandai menyanyi tapi mungkin lupa saya tidak cantik, dia bilang. Terus yang cakap si Heti cakap, tidak adil, dia bilang. Nah itulah saya cakap, kau ini pandai di sekolah, pandai pelajaran, pandai bercakap, tapi pandai menari, tapi muka kau memang tidak berapa cantik. Itulah orang dah suka ambil kau apa saja dalam kumpulan. Terus dia bilang si anak, mana boleh macam begitu, yang tidak berapa pandai nogi yang akan ambil daripada saya yang pandai menari, dia bilang. Terus dia bilang si anak, inilah kali nasib saya ni, saya tidak boleh ubah lagi nasib saya, biarlah saya ni belajar saja, biarlah, dia bilang. Tergila ni lama-lama saya belajar saja, dia bilang. Jangan saja saya tergila lah, dia bilang. So saya tiada aktiviti lain, saya mau ikut tu menari, yang kesukaan saya pun saya tidak boleh ikut, gara-gara dorang pulaukan saya, tidak mau buat saya jadi penari sebab rupa saya tidak cantik, dia bilang. Lepas tu saya suka pergi birthday party kawan-kawan pun tidak boleh kena kasih ketawa sebab saya tidak pandai mau make up semua. Lepas tu tidak lagi cantik rupa saya, dia bilang. Si anak kasihan bagi si anak. Jadi itulah kedua kali sudah cobaan si anak, dia masih lagi lah, dia macam kuat lagi hati dia, walaupun si Heti cakap dia bilang si Heti, ada 3 bulan lagi nih kita punya
belajar nih, ada soal cuti pertengahan semester 1. Kita pulang di kampung saya, dia cakap. Saya mau bawa kau sama itu Odu, dia bilang. Odu yang boleh kasih cantik kita. Bukan kau saja, jangan takut. Kita dua pergi, dia bilang lagi si Heti. Makin lagi si Heti nih. So, memang sebenarnya si Heti sudah lama betul-betul mau jumpa tuh, mau berguru sama si itu Odu tuh, Odu Paramanis tuh sebenarnya. Tapi dia takut kalau dia satu orang. Jadi dia pun mau bawa si anu nih si anak mau kasih kawan dia supaya dorang boleh sama-sama jumpa itu Odu. Terus masih lagi si anak, tetapi ada satu hari nih yang betul-betul mencabar sama si anak, dan dia rasa sama ayah anak jatuh telepon saya satu. Dia bilang paling saya belum membaca kamu punya komen, cerita dulu. Yang paling mencabar sama si anak, satu hari di dalam kelas tuh. Jadi satu hari di dalam kelas, dorang semua yang orang-orang bandar yang pandai bergaya, yang wangi-wangi minyak wangi mahal-mahal, yang kena alis kening semua, lepas tu kena kasih yang pandai pakai gloss semua ini. Ada satu hari ini ada 3 sekawan yang si anak-anak YB, anak dokter, anak apa nih semua yang pandai bergaya kan, pergi approach sama dia, yang pergi dekat sama si Ana nih. Hai Ana, dia bilang, sebab si Ana nih kan sebenarnya pelajar terbaik. Baru ujian pertama dorang pun dia lah nomor 1 di dalam tuh kelas, memang pandai, top pandai punya si Ana. Jadi dorang nih mau kasih apalah, mau kasih offer sama si Ana sesuatu demi untuk si Ana membantu dorang untuk mau lulus itu ujian yang seterusnya. Begini tuh 3 orang tuh. Dapat ya kasih tahu lah siapa nama itu 3 orang tuh. Dia bilang nih 3 orang, Ana, dia bilang, kau pandai kan, kau ajar ya kami kasih kelas tambahan kami ya, patang-patang, dia bilang. 1 jam saja 1 hari, dia bilang. Terus si Ana bilang, saya malas bahasa pun belajar juga. Terus dorang pancing si anak-anak, dia bilang, jangan kau begitu kau punya kelebihan, kau pandai, kami punya kelebihan, kami pandai bergaya, kami ajar kau bergaya, dia bilang. Terus si anak bilang kan, dia berpikirlah, betul juga, makanya kalau saya pandai bermakeup, kalau saya pandai bergaya, mungkin si Mak suka saya, dalam pikiran si anak. Sekurang-kurang dia dah tengok saya, walaupun dia tidak kasih jadi saya friend, dia bilang saya dalam hati dia lah. Terus sekali yang anak orang kaya ini cakap, oke, kau ajar dulu kami sampai ujian, dia bilang. Lepas kami lulus, dia bilang, sebab dorang ni gagal saja, dia bilang, lepas kami lulus, kami ajar kau makeup, kami ajar kami bawa kau ke belanja, kau kasih alis kening kau, dia bilang, kami bagi kau baju cantik-cantik, dia bilang. Sekali kan habislah dalam masa 2 bulan tu dia ajar dorang, bersungguh-sungguh dia ajar, sebab dia tidak mau ikut sama si Heti punya rancangan itu, yang si Heti bilang dia mau bawa pergi Odu Paramanis itu. Dia tidak mau, masih lagi kuat iman dia. Jadi dia mau coba yang teknik satu ni, belajar makeup, dan dia dapat baju free. Jadi dia pun kasih free lah tuition ni yang anak-anak orang kaya ni. Lepas saja tu ujian pertengahan semester. Lulus itu tiga orang tu lulus karena ajar oleh si Ana. Si Ana pergilah pergilah menagih janji dorang. Terus sebelum cuti dorang mau buat parti lah, bilang, kita akan buat satu parti sebelum cuti, dia bilang, untuk semua yang hari jadi bulan Januari sampai April, dia bilang, tu yang ketua kelas dorang. Sebenarnya dorang sudah komplot dengan yang 3 orang anak orang kaya tu, kurang ajar betul tu gaya. Dia pergi dia bilang,
tidak masa sudah nih mau ajar kau makeup sekarang, dia bilang. Tidak lama lagi tuh itu majelis kita, dia bilang, di dewan, dia bilang. Jadi dia bilang siapa, macam mana, dia bilang, tidak apalah kami kasih makeup kau saja, dia bilang. Oke, dia bilang siapa. Jadi malam tuh dia sama si Heti jalan. Oke, dia pergi kelas dulu sebelum orang pergi mini dewan kecil yang tempat orang buat acara-acara. Dia pergi kelas dulu. Terus itu 3 orang ada sudah di sana. Nah, kau pakai ini baju, dia bilang. Samar-samar lagi gitu lampu untuk kelas kan. Kau pakai ini baju. Si anak pakai itu baju yang karena bagi dia tahu apa kali tidak berapa jelas tuh lampu di dalam kelas. Kau pakai ini baju, dia bilang. Terus dia bilang si Heti sudah duluan, dia menunggu sana di dekat sana di dewan, sebab dia tidak suruh minta kawan itu 3 orang tuh, tidak suruh si anak minta kawan siapa-siapa pergi naik tuh kelas. Dorang kasih dorang kasih makeup lah si si anak, dorang kasih makeup si anak. Terus dia bilang tuh yang tuh orang kayak seorang, wah cantiknya kau kan kalau kena makeup, cantik lagi nih gaun kau ini yang kami bagi, memang kau cantik lah Ana, dorong bilang. Tapi masalahnya di dalam tuh kelas tiada cermin itu kelas, jadi tidak boleh nampak itu rupa dia cantik kah tidak kah. Dia hanya berpandukan pujian 3 orang tuh saja, kunun cantik lah kunun makeup yang dorang kasih letak di muka si anak. Kamu boleh agak sudah kenapa jadi bila dewan, saya pun takut sudah, aku sendiri cerita pun takut. Kamu tahu apa jadi, semua orang di dewan tuh lambat lagi tuh dorang tuh kasih siap konon si anak nih sengaja kasih lambat sampai di dewan. Pisang berbuat 2 kali, dulu dia suka anak kasih malu, ini kali lagi dia mau anak kasih malu. Dia sampai sana terang benderang karena kasih pasang itu spotlight sama si anak. Sudahlah baju si anak warna oranye tarang tuh baju dia, basar lagi, kecil pindikan si anak, dia tarik macam tuh pengantin tuh baju dia majlis hari jadinya. Lepas tuh makeup dia ada punya lah buruk, dikasih tabal 1 tumpuk merah begini di muka, di pipi dia dua 1 tumpuk merah, bayangkan lah itu. Terus biru di dia punya mata sini yang biru yang kena kasih basah macam tuh badut terus bibir dia merah terlampau, terus tumpuk begini nih dia punya blush, terus dia punya foundation terlampau putih dorang letak, punya jahat makopio turang. Sudah kena kasih ajar sampai lulus tuh ujian, dorang kena kasih begitu bagi si anak senyum maka confident dia cantik sekali. Sudah masuk di dalam tuh dewan, semua orang kasih ketawa dia. Terus si anak pergi berlari pergi tandas, sekali dia tinggi cermin di tandas punya taruh muka dia, aduh tolonglah, baru dia terkejut nih muka dia, aduh dia bilang dia menangis bagi ada kena kasih main-main begitu. Terus dia berlari balik pergi dom dia, si Heti pun berlari juga pergi kejar dia. Kesian kan, coba kalau kamu di tempat si anak, malu karena buat macam begitu. Dia confident lah betul tuh, nak itu 3 orang tuh memang tolong dia, sebab dia sudah tolongkan sampai lulus pemeriksaan, lulus ujian pertengahan tuh di asrama penuh tuh. Sekali kan mana ada kena tombirang saja, ada kena kasih tumpuk saja rupa dia, aduh dia balik dan dia menangis, anda tidak sudah boleh berpikir banyak. Memang itu saja satu-satunya dia rasa jalan yang terbaik supaya dia cantik dan dapat perhatian daripada orang lain, yaitu jumpa bodoh para manis macam yang cadangan si Heti lah. Nah, dorang nih macam si anak terlampau sudah tau lah budak baru 15 tahun kan. Budak baru 15 tahun memang lah otak dia itu kan, kalau macam dia mau buat juga. Nah, habis sudah itu diorang punya pertengahan tahun habis sudah. Ya, diorang cuti dalam masa macam 2 minggu begitu. Diorang baliklah di kampung si Heti. Betul-betul dia balik tempat si Heti. Diorang balik sama-sama. Wah, ini kisah pasal tu para manis sudah. Sampai diorang di kampung si Heti nih, tengah hari sudah, ngam-ngam tengah hari.
Jadi itu mama si Heti sudah masak. Itu rumah dorang ada tiang tinggi. Itu rumah dorang si Heti ada tiang tinggi. Dia tiang tinggi, jadi di bawah tuh dapur. Jadi itu tempat makan dorang boleh nampak dari tepi jalan. Kalau macam tuh kampung kan, kalau ada orang mau limpas tuh rumah dorang boleh nampak dorang makan-makan sana di bawah. Satu meja makan dia di bawah kulung. Jadi berdudukanlah dorang ya, ada satu meja, dorang duduk menghadap jalan raya si Heti sama si Ana. Lepas tu mama bapak si Heti sini. Lepas tu si Heti ini anak bungsu, abang-abang dia semua kakak-kakak dia sudah kawin. Jadi tinggal mama bapak dia lagi lah di rumah. Satu hari waktu dorang makan itu, ada satu orang tua macam yang si Heti cerita lah, umur dia dalam 98 tahun sudah. Dia pakai kebaya merah, kain batik, lentik dia punya badan walaupun dia sudah 98. Dia jalan limpas itu rumah dorang. Jalan limpas rumah dorang ada payung warna merah. Dia limpaskan. Terkejut, berhenti si Ana makan. Kasih suap tuh makan. Berhenti tengok. Limpas di rumah tuh. Terus tengah nggak si Ana. Terus si Ana, mama si Ana pergi tepuk tuh bahu si Ana. Ana, dia bilang. Terus beginilah si Ana tuh setinggut tempat mama si Heti. Terus mama si Heti, Ana, dia bilang si Heti. Ana, Heti, dia bilang si mama si Heti. Kenapa kok diam, saya tidak kasih tahu sama si Ana, dia bilang. Kenapa, dia bilang si Ana. Sudah saya kasih tahu kan, kalau kau bawa kawan kau kasih apa, kasih tahu sedia pasal si Odu Paramanis itu, dia bilang. Oh, dia bilang sana itu Odu Paramanis. Oh, cantiknya 98 sudah begitu ya, cantik, dia bilang si Ana. Terus dia bilang si Heti, dia senyum tengok si Ana. Kan kau baru percaya kan, dia bilang si Ana. Dia tengok sama dia bilang si Heti tengok sama si Ana. Terus si Ana bilang, ya betul lo kan, betul lo cakap kau kan, coba kalau kita cantik macam tu. Dia bawa bisik-bisik sama si Ana. Terus mama si Heti bilang kan, woi, apa kamu bisik di sana? Dia bilang mama si Heti. Jangan kamu berangan-angan sana. Dia bilang, kau tengok apa kejadian hidup dia tuh. Sampai sekarang tiada kawin-kawin. Tiada anak semua. Dan lama lagi dia mati. Siapa lah yang mau ambil tuh dia punya tanah semua tuh sana di belakang. Dia bilang, harta dia banyak, tapi siapa yang boleh waris itu dia punya harta? Dia bilang tuh mama si Heti. Sebab apa? Dia tinggal sama hantu lah. Itu hantu tuh Paramanis, dia bilang tuh mama si Heti. Terus dia bilang si Heti, kalau betul-betul dia hantu, dia bilang, kalau betul-betul ada hantu tinggal sama dia, lama sudah dia akan makan hantu, oh mama, dia bilang lagi si Heti. Tiadalah baik itu, dia bilang si. Hidup pun dia itu sampai 98 tahun sudah umur dia bilang si Heti. Jangan kamu coba-coba, jangan kamu coba-coba pikir dekat tu Odu, dia bilang. Jangan kamu coba-coba dekat tu Odu, dia bilang. Terus si anak tanya, macam mana pula dia bilang si anak, macam mana si itu Odu tuh boleh dapat tu Paramanis? Oh, begini baik tu cerita dia bilang. Si Odu Paramanis itu nama dia si Rosa. Dulu dia ini ada nenek dia daripada Indonesia. Nenek dia dari Indonesia ini memang pandai, dia ada pandai ilmu ni Paramanis, dia bilang. Nenek dia dari Indonesia, dia bilang. Tapi dia tidak pernah pakai itu, dia hanya simpan dari moyang dia. Tapi dia bilang malangnya satu hari waktu Jipun datang, itu datuk dorang waktu Jipun datang kena bunuh nih, ini waktu perang Jipun kan mati ini yang kena tu bom. Itu dia punya nenek sama dia punya mama bapak sama datuk dia semua kena mati lah. Yang si Odu Rosa punya keluarga ini semua mati, yang orang besar-besar lah. Tinggal dorang ada 2 adik-beradik lagi si Odu Rosa ini, dengan ada satu orang kakak dia yang sudah kawin. Adik dia sudah kawin.
ada keluarga sendiri dan hidup macam orang biasa. Cuma si Odurosa ini dia nih macam terbiar lah, sebab dia ada mama bapak, adik dia pun kawin, dia tinggal satu orang waktu zaman Jepun lah. Jadi bila British datang, dia tidak tahu apa dia mau buat, sebab dia tidak pergi sekolah, dia tidak buat apa-apa. Jadi oleh karena nenek dia pernah kasih tahu pasal para manis tu, ilmu para manis, dia pun buatlah. Dia akan kasih tinggal satu botol kecil, minyak minyak wangi dalam satu botol kecil. Lepas tu dia ada tulisan di dalam, dia ada dalam satu uncang itu, dia ada buku macam kecil lah, dia tulisan macam mana mau baca dia kasih tinggal itu saja, macam mana cara-cara dia untuk kasih amalkan itu ilmu. Dan ada satu sisir emas, sisir berwarna emas lah, macam logam emas. Selalu itu daripada itu tembaga kan, warna emas, tembaga, sisir tembaga lah itu, tapi dia panggil sisir emas. Di dalam satu uncang warna merah ada botol kecil yang ada minyak wangi, di dalam dia ada bunga tuh limau kasturi punya bunga, yang sebelum dia jadi buah kan dia ada bunga-bunga warna putih kan. Nah, limau kasturi punya bunga di sana ada, kena kasih masuk di sana, ada 3 untung bunga kasturi punya bunga. Lepas tu dan buku kecil dan itu sisir emas. Jadi dia pergi baca tuh buku, dia ikutlah tuh arahannya macam mana, dan dia punya bacaan semua ada semua sana, dia ikut saja. Jadi bila dia sudah ikut semua, waktu itu juga dia kena bagi perhatian oleh orang semua, macam bagi perhatian sama dia lah. Orang suka sama dia, mau tengok sama dia, apa dia buat, dia mau bisnes pun macam orang beli saya tu dia punya jualan begitu. Tapi waktu itu susah mau bisnes sebab ekonomi dia pun teruk. Sebab itu baru saja itu Jepun, lepas itu British pun datang campur peran dalam pemerintahan waktu itu. Jadi ada nih satu orang, kira macam kalau kita panggil sekarang mama ayam lah. Udah juga lah macam ketua untuk pasukan hiburan oleh itu orang-orang orang-orang British waktu itu pekerjaan itu British waktu itu. Jadi dia pun kena offer lah, sebab dia cantik kan, kena kelihatan cantik, dia kena offer lah jadi pelayan tuh British ya begitu. Jadi dia kumpul duit banyak-banyak, dia kumpul duit apa semua, dia masih amalkan tuh. Tapi sekarang dia sudah waktu itu dia umur sudah 98, waktu doang si anak 98 sudah umur dia. Dia rasa macam pas sudah mau hidup lah. Dia tidak buat rumah besar sebab dia tahu dia tiada anak, dia tidak keluarga yang lain. Jadi dia tinggal di pondok-pondok saja di kabun dia. Dekat dengan ada perigi di rumah dia, di depan dia ni ada perigi, satu-satunya perigi di kampung tu yang tidak pernah tiada air. Jadi memang jadi tumpuan lah di depan rumah dia tu, depan pondok dia tu, apa kita panggil sulap. Jadi memang sudah lama dia menunggu orang akan datang sama dia dan jadi penerus dia punya ilmu para manis. Dia duduk di tangga, setiap petang dia akan duduk di tangga, setiap pagi dia jalan-jalan di kampung, lepas tu dia balik, petang-petang dia akan duduk di tangga, dia tengok semandak-semandak yang pergi ambil air dari itu perigi depan rumah dia, dengan harapan ada yang singgah di tempat dia. Dan dia memang selalu panggil dia dia bilang umuni, itu sama juga dengan sumandak lah. Umuni, dia bilang. Terus mapitpo, dia bilang, contoh begitulah kalau macam dalam bahasa rumus. Dia bilang sumandak, dia bilang mbayapo, dia bilang kalau dusun lah begitu. Tapi oleh karena ibu bapa di sana di kampung semua sudah kenal siapa si Odu Paramanis itu kan, ataupun Odu Rosa tu. Dorang sudah bagi pesanan sama anak-anak dorang yang jangan pernah tengok muka itu orang tua, jangan pernah pergi singgah tu rumah dia.
Jadi semua tidak akan pergi sana lah. Tapi si Heti ini ada keinginan dalam hati dia, memang mau pergi tapi dia tidak berani. Sekarang ada si Ana. Nah, dia mau coba memberanikan diri untuk mau pergi berguru sama ni Odut. Nah, macam mana dorang berguru? Tuh mama dia, oke kita sambung balik yang lepas makan tuh. Terus mama dia bilang, jangan pernah tengok mata dia. Jangan pernah sahut kalau dia panggil. Banyak kali sudah mama kasih tahu. Dia bilang, kasih tahu tuh kawan kau itu Heti. Kasih tahu si Ana, jangan pernah tengok mata si Oduro satu. Sama jangan pernah menyaut kalau dia panggil. Dia bilang, dia bilang kasih Heti kuno. Jadi dia bilang si Heti, dia pikir lah macam mana dia mau melarikan diri dari itu mama dia. Si Heti ini ada satu orang nenek yang sudah tua sana di ujung kampung. Tadi dia bilang kan, mak, dia ada tadi. Saya mau kawan-kawan pun nini sana dia bilang. Sa kawan-kawan po odu sana di dia bilang, sana di rumah dia, tulung dia bilang. Mama dia bilang, bagus lah, dia bilang kalau begitu jadi saya tidak payah pergi sana kasih mandi dia semua, nanti kau tolong kasih mandi dia dia bilang tuh. Dia bilang 2 hari saja mama, dia bilang akun lah. Lepas 2 hari dia di rumah mama dia, tiada dorong buat apa-apa sebab tidak berani kan, jadi dorong pergi tidur tempat nenek si Heti. Sebenarnya dorang saja sebab tu nenek si Heti mana dah tahu apa-apa, dia duduk diam di rumah, dia sudah nyanyuk pas sama berjalan pun dah buli. Wah, di sana lah projek dorang. Malam dorang pergi sana pergi. Kupa nah balik jawab telepon dia pergi sana di pergi. Dia pergi sana di pergi. Dia bilang, Aduh, dia bilang kami mau pergi cuci kain dulu sana di pergi, dia bilang. Tapi pukul macam orang kamu selalu pergi sana waktu petang-petang saja. Jam 5 lebih ke atas dia sudah orang pergi sana. Jadi sekali sampai sana di pergi, orang pergi cuci kain nah. Terus balik tuh itu si Oduro sama manggil dorang. Dia bilang, "Mandak, mbaya apa itu?" "Oh, Mandak. Mbaya apa itu?" Dia bilang tuh Odu. Terus dia bilang, "Dorang biar mula-mula." Terus dia bilang si Ana, "Macam mana?" Dia bilang, "Berani kamu pergi sana?" Terus dia bilang si Ana, "Mari kita pergi sana." Terus tapi takut dorang nih. Gila dorangan ini dia bilang si Heti, "Kau berani, saya berani. Kita pergi ya." Kita hantar penikain. Lepas itu cikan dorang hantar lah sana di tangga tuh rumah tuh Nini si Heti. Baru dorang balik lagi sana. Sekali dorang balik sana kan, ada sudah itu duduk sana di tangga. Dorang pergi sana dalam jam 8 begitulah. Terus itu duduk di tangga. Dorang pun selalu dia kasih gantung tuh tanglung dia sana di depan tuh tangga. Lepas tuh dia panggil orang dia duduk sana di tangga. Tapi waktu itu tidak dia duduk di tangga. Lepas tuh tanglung dia kan dia pajam, lepas tuh galap. Jadi si Heti sama si Ana naik lah. Dia naik saja. Dia orang coba saja, mana tahu kalau dia tidak di dalam pun, mari kita pergi cubuk. Dia bilang apa yang ada di rumah dia, atau kita takau saja semua barang yang dia ada, yang kalau kita jumpa itu dia punya para manis. Dia bilang tuh si Heti. Dia bilang sana, "Mana boleh begitu?" Dia bilang. Terus sekali kan orang naik pempalan, aku tutup tuh pintu dia buat daripada kayu bulat sama kulit kayu saja. Tuh tangga tuh rumah pun macam tangga ayam saja dia buat. Sedangkan banyak duit dia sengaja sebab dia tahu tiada orang yang akan mewarisi semua harta dia tidak beli apa-apa. Dorang naiklah, sekali dorang sampai kan, dorang buka tuh pintu, tidak boleh buka. Nah, setelah dorang pergi tandang nih, yang tandang tuh pintu kan, tidak pula bawa kunci tuh pintu sebenarnya, cuma dia ketat sejaman. Terus galap tuh
itu rumah gelap saja, itu rumah tiada bilik, gelap saja. Dorang pun tiada bawa torchlight. Dorang pergi masuk lah. Dorang pergi masuk, pergi meraba-raba lah dorang ni mencari pelita ke apa. Sekali macam dorang tertandang ni yang macam meja, macam keras lah dorang tertendang. Terus dua-dua sakit kaki. Orang duduklah sambil mencari apa benda yang dorang boleh bikin kasih lampu tu rumah. Lasas dorang nampak itu tanglung. Dorang pergi pasang lah dari itu dapur. Ada itu dapur kan ada mancis, dorang nampak di sana. Itu pun lama dorang meraba-raba ni mencari benda-benda. Sekali dorang pasang, ya dorang terkejut. Rupa-rupanya si Odurosa itu tidur di dalam peti. Itu peti punya cantik tuh peti dia, keranda bah. Woi, kalau ikut betul itu keranda kan harga dia mau ribu-ribu tuh. Itu saja harta dia yang paling berharga di dalam tuh rumah. Buruk tuh rumah, tapi tempat tidur dia tidur di dalam keranda yang sangat cantik. Tapi dia tidak tutup lah. Dia tidur di keranda, cantik nakoti itu keranda. Terus ada macam ukuran, ada ukiran-ukiran bunga ros, cantik lah. Itu keranda dia buatan British dulu tuh lagi, tuh keranda dia cantik lah. Udah tahu berapa lama sudah ada beli, tapi masih cantik lagi. Macam desain British yang ada bunga-bunga kecil, dia punya ukiran bunga ros kecil. Dorang pun dorang tengok kan tidak tidur, so dorang fikir mati sebab tidak bergerak nih, tutup mata begitu kan, begini tangan di dalam tuh keranda. Terus dorang takut lah, macam mana nih, dia bilang kalau macam dia mati kita kasih tahu orang, dia bilang, tapi kita dapat pula kita pergi di rumah, bagus kita kasih bangun dia lah, dia bilang. Dorang pergi kasih kejut-kejut dia, aduh, dia bilang, kau oke kau do, kau tidak sakit, kau oke kau do, dorang bilang. Terus dia buka mata pelan-pelan. Nah kan datang juga kamu akhirnya, dia bilang. Terus memang lama sudah saya tunggu kamu datang, dia bilang tuh. Terus terkejut pada orang, macam mana dia tahu yang kami mau datang, dia bilang. Terus si Odo kan, apa kamu mau buat sini, kamu mau cantik kan macam Odo, dia bilang. Terus dia bilang si Ana sama saya, ya, dia bilang, oh saya sudah tahu nih apa kamu buat, kamu paling beranilah, belum pernah ada orang yang datang pergi tanya macam mana mau cantik di sini. Tapi terima kasihlah kamu datang, sebab dia bilang selagi tidak ada orang yang mau ambil ini barang dari saya, selagi itu saya tidak senang pergi mana-mana, tidak senang hati. Saya gembira kalau, dia bilang, saya gembira kalau ada orang yang mau ambil ini barang dari saya, dia bilang. Maksudnya mesti kasih turun tuh barang, baru dia senang, dia rasa hati dia. Jadi dia orang pun, dia bilang, dorang kan tidak pernah bikin takutnya dulu nih. Bah, dia bilang, kamu sudah betul-betul kamu mau ikut? Iya, dia bilang, si Ana sama si Heti. Bah, dia bilang, begini, dia bilang, kita tunggu, kamu duduk sana deh. Terus tuh si Udo kan pergi ambil lah dia punya botol kosong, dia ambil botol kosong macam yang botol yang ada isi itu. Dia bilang, begini kamu kasih dia ini barang-barang, dia bilang, kamu beli 2 botol macam begini, dia bilang, kasih tinggi itu botol yang tempat masuk tuh minyak wangi, kamu isi minyak wangi, ataupun kamu terus beli itu minyak wangi yang begini saja besar dia, 1 orang 1 kamu, dia bilang. Lepas tu kamu pergi cari sisir logam, dia bilang, atau sisir warna emas, dia bilang, sisir warna emas, apa sajalah, yang penting dia sisir yang warna emas lah, dia bilang. Nah, orang pun, itu saja untuk hari ini, datang pukul 12 tengah malam besok, dia bilang. Orang pun turun lah, berbincang lah orang. Terus dia bilang lagi tuh, satu lagi dia bilang, kamu pergi sana dia dia bilang, kamu cari pokok
limau kasturi, dia bilang cari itu bunga limau kasturi yang paling banyak rama-rama singgah, dia bilang paling banyak rama-rama pergi datang tuh bunga, ambil tiga tiga kuntum tuh bunga dia bilang yang belum jadi buah lagi, dia bilang limau kasturi. Wah, si Ana sama si siapa nih, si Ana sama si Heti ikutlah cakap dia yang mencarilah apa yang semua kan apa tuh dorang cari, akhirnya dorang dapat dalam satu dua hari itu dorang dapat sudah semua yang kena cari. Pas dia pergi jumpa balik pukul 12 tengah malam, dia bilang pergi jumpa sana di Perigi pukul 12 tengah malam. Jadi rupanya itu Odu sudah kasih sedia dua baldi, dia pergi kasih mandi dorang, dia bilang kan kasih buka apa tuh, buka sial dulu, dia kasih mandi pakai 7 bunga, kasih mandi dulu. Lepas itu dia bawa pergi rumah dia. Sampai di rumah dia yang tuh bunga tadi karena kasih masuk di dalam tuh botol minyak wangi dua-dua tuh. Lepas itu dia letak sedikit di dalam begini cara dia bilang, pegang kamu itu sisir, dia pegang tuh sisir, dia kasih letak di tangan, tepak tangan, baru kasih di sisir, kasih apa, kasih lap di sisir tuh dua dosur emas. Pas itu dia ajarlah macam mana itu bacaan dia, saya pun tidak tahu lah macam mana bacaan dia kan, itu orang pun tidak cerita bacaan dia, kasih turun bawa, bilang menyisir rambut kasih turun bawa 7 kali, begitu. Adalah dia mau cakap. Lepas tu dia turun tangga pakai baju pun baca itu bacaan dia, dan turun tangga pun ada bacaan dia. Dorang pernah suruh hafal, jadi dorang anak suruh salin lah, dorang ikut tadi. Sekali habis tu dorang turun, setiap pagi dorang akan buat tu benda, tapi ada benda yang dia tidak kasih tahu. Ada ini orang tua ini tidak kasih tahu, ada benda yang dia tidak kasih tahu sama dorang, tapi nanti saya kasih tahu lah. Kemudian dorang jalan lah pulang dari itu rumah orang tua. Sepanjang jalan dorang itu kan ikut je tu ramah-ramah sama dorang di sana tempat nenek dia. Ikut je tu ramah-ramah. Dorang tidur lah malam itu. Sekali besok dia kan dorang cubakan tuh pakai, dorang pergi berjalan di kampung. Semua orang kan yang apa, yang duduk di kaki lima ataupun duduk di tepi-tepi, berada di tepi-tepi rumah tuh, halaman rumah, asal dorang limpas saja dorang akan tengok dan tidak akan kelip mata sama dorang tengok aja begitu. Dorang pun wah senang hati lah, wah aku tengok memang kita cantik nih kan, pas hatilah dorang, wah gembira betul dorang. Mana dorang pergi tamu pun kan orang punya mata kan tidak boleh lepas daripada dorang tengok aja sama dorang. Jadi puas hatilah dorang nih. Tapi kalau kamu tidak pakai itu barang, kalau dorang tidak buat tuh itu apa tuh amalan itu, dorang tidak sisir pakai itu sisir emas yang kena kasih letak tuh, tidak apa-apa juga. Dorang akan jadi orang yang diri dorang sendiri juga waktu itu. Tapi dia bilang tuh Odu tidak boleh lebih, kamu tidak boleh macam tidak pakai dalam masa 3 hari. Dalam 3 hari itu mesti ada 1 hari dia kena pakai juga. Begitulah yang dia cakap lah. Kalau lebih daripada 3 hari dia tidak pakai, kau kena mandi balik. Pakai itu yang minta mandi balik, yang mandi apa tuh, yang bunga tuh. Jadi mesti mau pakai lah, maksudnya kau kena terikat lah dengan tuh benda, kau kena pakai juga walaupun kau tidak boleh buang begitu saja. Masalahnya dorang nih, dorang tidak tanya macam mana mau buang tuh barang, mau buang macam mana, dorang mau berhenti macam mana dia dorang buang tuh para manis, dorang tidak tahu waktu itu sebab dorang terlampau happy kan. Jadi dalam macam besoknya itu dorang habis sudah 1 minggu cuti dorang. Jadi dorang lupa tanya, jadi baru dorang berpikir. Dorang balik sudah di rumah tuh mama si Heti kan, terus si anak tanya, Heti kau tidak terpikir kak, dia bilang macam mana kalau kita mau berhenti buat ni perkara, macam mana kita mau buang ini. Sebab dia bilang lepas mesti tiap-tiap 3 hari, tidak boleh lebih daripada 3 hari kita tidak pakai ini para manis, dia bilang. Jadi macam mana kalau kita mau berhenti, dia bilang.
Terus dia cakapkan, ya kan, kita mesti mau tanya deh, mesti kita balik tempat Siodu nih. Tapi kita mau balik sudah besok. Pas sekarang juga kita pitanya dia. Terus dia pergi berlari nih di sana rumah dulu. Tapi kamu tahu apa jadi? Orang naik di atas. Orang naik di atas tuh rumah tuh Odo. Dia nampak tuh Odo. Siang-siang, tapi dia tidur di atas tuh, di dalam tuh keranda dia. Sekali orang kasih bangun-bangun kan tidak pernah bangun sudah. Mati sudah. Orang pun terkejut nih. Jadi macam mana lah ini, dia bilang. Kita tidak tahu macam mana mau buka ini. Kita kalau kita mau berhenti, dia bilang. Macam mana lah ini, dia bilang. Mati suatu Odo. Menyesal pun ada, tapi diorang gembira juga dalam masa yang sama lah, sebab nanti diorang mau pakai waktu di asrama tuh. Tapi dalam masa yang sama diorang terfikir juga macam mana diorang kalau dia mau berhenti, kalau mati sudah itu orang, itu Odo. Terus tidak lama kan diorang kasih tahu lah yang diorang pi call, diorang pi telepon ambulance, sebab diorang takut kedapatan kalau diorang kasih tahu sama mama dia kan. Jadi diorang pakai itu telepon rumah, telepon ambulance pergi ke rumah. Terus diorang pergi angkut lah dia. Terus diorang itu mama dia, oh ya kasihan loh kan, dia bilang mama si itu, kasihan juga si Odo Rosa kan, dia bilang si Anu, dia bilang yang tukang jahit sana katanya, dia bilang dia baru saja pergi minta jahit, baru siap itu baju dia yang dia minta jahit, dia bilang rupa-rupanya itulah dia pakai untuk dia mau anak kubur itu, dan dia udah kasih pakai, itu kebaya terakhir dia. Terus dia cakap, ya kasihan lo kan, kali kan dorang pun bilang si Heti dalam hati dia, dorang bercakap sama si anak, biarlah baik itu, tidak ada apa-apa juga baik itu. Makanya kalau kita tidak pakai lagi, tidak apa-apa baik itu sama kita, jangan asal limpas 3 hari kita tidak pakai kan hilang, dia bilang. Tidak apa-apa sudah sama kita, buang sejarah, dia bilang. Dorang pun pikir begitulah, tidak sudah pikir pasal susah hati. Dorang sampai di asrama, dorang tiap pagi dorang pakai itu permanis. Dorang pakai sisir tuh kan tiap hari. Wah, dorang jalan tuh tangga lagi kan, semua orang tengok sama dorang nih. Semua orang tengok sama dorang macam yang dorang nih wangi betul dan cantik betul di hadapan mata dorang semua. Terus dorang pergi sana kan, sana di kelas kan, tidak tersiap kerja rumah waktu cuti. Itu cigu kan dari tangga marah-marah. Sekali sampai di sana, tidak jadi marah sama dorang. Tidak Pak Heti Ana, nanti kamu kasih siapa? Bila-bila aja kamu hantar, dia bilang tuh cigu. Nah di sanalah dorang manja. Di sanalah dorang mula mau malas, sudah dorang mau belajar. Di sanalah si Ana pun mau malas belajar, gaya kerja dia menggaya nopo dia. Dari sisi rambut nopo kerja dia, mau kira yo sudah dia sama sekali sama macam si Heti, sebab dia buat apa saja pun tidak kena marah. Begitu. Dia buat apa saja pun tidak kena marah sama cigu. Lepas tu dia dapat banyak kawan. Sekarang karena belanja yang 3 orang tadi yang jahat itu kan, membelanja makan di kantin sama dorang. Karena belanja makan, karena kawan. Lepas tu si Ana pun dapat jadi penari. Sudah, gembira betul si Ana nih. Gembira betul si Ana, si Heti pun banyak kawan sudah. Jadi live saya ni dia boleh lama juga 1 jam saja. Jadi karena singkat je cerita dia lah. Happy lah dorang ni, dorang ngerasa yang dorang ni princess karena layan betul di asrama, di kelas, di asrama, di dom semua pun karena layan cikgu dengan baik-baik semua. Tapi apa dia punya result? Sampai dorang SPM begitu nanda gaya dorang. Tak pernah sudah kasih siap kerja rumah. Dorang belajar di kelas pun macam data yang penting dorang famous begitu. Apa pertandingan pun dorang boleh mana. Kalau asal yang berkaitan dengan yang kecantikan, dorang fashion kah, dorang lah segala-gala lah dorang. Tapi sebab yang itu macam pertandingan dan cantik apa semua, dorang di depan mata. Memanglah dorang boleh ambil hati itu pengadil waktu itu juga, sebab dia kena tengok kena oleh mata. Tapi masalahnya bila pemeriksaan tiba,
Oke lagi yang mula-mula orang boleh lulus yang setakat lulus. Sekali SPM apa jadi teruk, dorang dua-dua tidak layak mendapat sijil. Tidak layak mendapat sijil dua-dua sebab BM pun gagal. Gara-gara malas belajar sudah, sebab dorang sudah talup sudah dorang dengan dorang punya kebanggaan yang dorang ini cantik, dorang ini karena suka orang dan sebagainya. Begitu. Jadi dorang pun malu lah, balik kampung pun malu, mau kasih tahu mama bapak pun malu di result. Jadi dorang cakap sama mama bapak dorang yang dorang tuh terus kerja, terus dapat kerja, maka mana dah dorang tinggallah di bandar, dorang tinggal di bandar dengan dorang punya amalan, dorang pergi dorang pergi buat kerja-kerja yang biasa. Tapi masalahnya sama juga di kampung dorang kena cakap-cakap juga, sebab kalau bukan yang di depan mata sama juga orang-orang akan pikir siapa dia yang sebenarnya. Di depan mata sejak nampak bagus, jadi dorang kerjalah yang tidak bagus punya, pi kerja yang kan dorang tidak dapat di sekolah, pi kerjalah yang melayan orang begitu, melayan lelaki begitu, sebab itu saja yang dorang tahu yang macam boleh laku dorang nih, sebab dijual muka semua. Jadi terkena lah nih sampai sana di telinga tuh mama bapak dorang. Nah dorang datang pergi cari dorang, bawa balik kampung. Sudah di kampung tidak pula jadi kena marah. Bila tidak kena jadi kena marah, sebab tu dorang pakai tu benda teruk kehidupan dorang, lagi teruk, sehinggalah dorang telah dirosakkan oleh orang-orang yang tidak bagus lah, yang lelaki-lelaki yang tidak bagus mempergunakan dorang saja tidak juga kena kawin. Lasa sampai di rumah kerja tidak tentu, apa hidup pun tidak tentu sudah. Jadi menyesal pun tiada guna, baliklah juga di kampung. Dorang berhenti guna tu para manis. Dorang berhenti guna tu para manis. Lepas 3 hari dorang tidak guna, dorang tidak pakai. Dan dorang buat perjanjian dengan si Ana sama si Heti ini, dorang tidak akan mau berjumpa lagi. Masing-masing di kampung masing-masing tidak akan in touch lagi. Tapi masalahnya tiap malam dorang mimpi buruk. Dorang nak ajar orang tua yang hancur-hancur sudah, muka dia mengalir-ngalir sudah, isi bau busuk mengetel sama dorang setiap malam. Itulah dorang mimpi setiap malam. Setiap malam begitu. Jadi dorang takut ditidur. Bila dorang takut tidur kan dorang akan macam yang bergegar-gegar lah badan, macam tidak cukup tidur semua. Apalagi dorang tidak boleh buat apa-apa lagi, pergi kerja tidak dapat begitu. Sudahlah dorang fikir itu lelaki yang suka sama dorang mau kawin dorang, sekalinya tidak juga kena kawin begitu, kena rusak saja badan dorang. Jadi sebab tu dorang berhentilah, dorang kecewa dengan lelaki yang dorang suka dan suka sama dorang tapi tidak juga kawin. Dorang ambil keputusan untuk tidak guna lagi tu para manis, tapi sudah terlambat. Bila dorang tidur mesti termimpi buruk. Bila dorang tidur mesti termimpi yang tu muka buruk tu, yang hancur-hancur sudah, macam dia pergi ketel begitu setiap tidur kan, terus mengalir tu yang hancur-hancur tu muka kan, yang ada sudah apa itu, ada ulat-ulat sudah tu muka terus mengalir-ngalir itu bau bangkai. Nah kamu sanggupkah begitu tiap malam? Ya dari sanalah dorang pergi cari balik tu itu kawan dia berbincang, apa kita mau buat, dia bilang mau tanya pun tu nenek sudah meninggal. Terpaksa dilasas dorang terus terang sama itu mama si Heti sama itu mama si Ana, terus dorang berkumpul, dorang berbincang. Nah dorang bilang, itulah kami sudah tegur dari awal, dia bilang jangan coba-coba pergi dekat tu, kamu pergi dekat juga dia, sudah kena tegur tidak mau dengar, dia bilang. Kalau ilmu-ilmu begitu tuh dia punya penghabisan, dia penghujung dia memang tidak bagus, dia bilang. Terus sekali nasib waktu ini dia punya mama tahu siapa itu adik si Odorosani, dia tahu di mana walaupun bukan kampung dorang lagi.
dia lari dari itu kampung, dia ikut di tempat laki dia sebab dia tidak mau, karena dia malu, dia tidak mau macam akun lagi yang itu adalah kakak dia, so kakak dia tidak mau dengar cakap dia yang tidak tidak perlu lagi teruskan tuh para manis lah. Jadi dia cari lain nih kakak, itu kakak itu adik si Odurosa. Orang minta tolong sama dia, terus tuh adik tuh adik tuh Odurosa pergi cari balik di rumah si Odurosa tuh itu kantung merah sama itu buku. Baru dorang pergi urus balik lah, kasih mandi balik dorang, lepas tuh kasih lepas dan kasih bakar semua tuh dengan bacaan dia, sejak tahu tuh bacaan semua ada di dalam tuh buku. Memang sengaja itu tidak kena bagi itu apa itu dia punya penawar oleh itu apa, oleh itu Odu. Dia tidak bukan dia tidak sempat, tapi dia sengaja supaya itu para manis punya ilmu tidak putus bah. Jadi terpaksa kau pergi ajar orang lain baru kau boleh terlepas daripada tuh kau punya ilmu yang pegang kau tuh. Dia bilang tuh adik si Odoro salah, dia bilang dia sengaja itu buat macam tuh supaya kamu ajar orang lain baru kamu terlepas daripada itu benda, daripada para manis, dia bilang. Macam itulah jadi si Odorosa, selagi dia tidak kasih turun sama orang lain, dia tidak akan pergi dengan aman. Sebab itu bila dia sudah bagi sama orang si anak, terus dia senang dia meninggal, sedangkan memang dia sakit sudah sedia sebelum itu. Itu pengajaran dia kalau ikutkan hati yang mau mau famous saja, begitulah kejadian dia sanggup amalkan ilmu-ilmu yang sementara itu. Las apa jadi sama dorang, hancur kehidupan. SPM pun tidak lulus, rugi-rugi lah dorang. Tapi syukurlah sebab dorang tidak juga meninggal lah. Lepas tu dorang perbaiki hidup dorang. Begitulah ceritanya para manis. Jadi jangan coba-coba lah, jangan coba-coba untuk amalkan ini. Ini adalah cerita dari kawan kepada kawan kepada kawan. Mbak, saya telah ubah dia lah untuk kasih jadi dia lebih menarik lah. Saya ada tulis nih cerita para manis Odorosa nih di Facebook dulu, tapi macam saya sudah padam sebab saya kira mau tulis dalam buku. Oke, terima kasih semua sebab sudi mendengar. Oke, sebelum saya habis, saya tunggu dulu nih kamu punya komen-komen. Hai Ayalayong Kutang. Hai, Mabel dengan siapa nih? Ini sajalah yang ada bagi komen. Siapa tuh 3 orang tuh? Saya kasih doa tuh gagal ujian seterusnya. Memang dorang gagal pun sebab tidak sudah yang ajar dorang lepas tuh kan. Si Ana ndak lagi ajar dorang gagal lah itu. Harap-harap si Ana tidak ikut jumpa si Odu. Dia tuh ikut juga lah sebab dia terpengaruh dengan kawan dia. Kadang-kadang nih kawan pun pengaruh kuat juga bah. Sama petang cuma makin comel, filter saja itu. Comelang apa? Comelang makin besarkan sini. Itulah itu. Oke, dari PKPP apa salah itu? Masak dan makan aja. Oke, sebelum itu terima kasih kepada semua yang sudah mendengar. Nampaknya paling maximum sudah 10 orang. Oke, saya promote balik terakhir. Oke, siapa yang ada anak kecil, ada di Pampers, bukan Pampers, apa nama dia? Lampi pakai buang yang ada babies 50 keping di dalam, harga Rp28 saja. Oke, yang ini juga viral pen Rp28 ya, 50 keping di dalam. Oke, siapa yang berminat kamu boleh PM saya akan PM kamu balik. Ada grup kami juga untuk yang ini. Oke, ini jualan kawan nih, saya tolong bantu jual lah. Oke, kemudian ada banyak size dia, size S sampai size 2XL, 2XL. Oke, jadi maksudnya dia besar lah. Jadi ini adalah grade B+, maksudnya bagus lah, bagus punya dia punya serapan baik. Lepas tuh kalau kita cuci di mesin basuh pun dia tidak hancur, tidak melekat di kain-kain yang lain. Itu bagus dia nih. Dia pen lagi seluar, bentuk seluar, dia senang kasih pakai. 50 keping Rp28 saja, sama harga.
Kalau di kedai kan makin besar itu lampu pakai buang makin besar harga. Tapi yang ini dari size S sampai size XXL semua 28 ringgit. Oke, dan kalau kamu beli banyak ada diskon. Oke, jadi boleh PM saya untuk buahnya. Ada banyak anu nih. Ada banyak stok tempat saya. Oke. Ada stok ready stok tempat saya, kita tengok dulu kejap. Apa ini? Oke, ada Nina. Ada banyak nih stok tempat saya lah sementara nih. Ada ready stok, ada lagi di tempat stokis saya. Oke. Jadi kalau siapa yang berminat boleh PM saya, siapa yang ada anak kecil tuh yang perlukan lampu pakai buang yang sudah besar pun masih lagi belum lagi pandai mau pi apa sendiri, jadi boleh PM saya lah. Oke, kalau saya tiada stok tempat saya pun ada stok tempat kawan-kawan saya boleh PM dorang untuk hantar tempat kamu. Boleh post juga pakai JNT tapi reverse charge lah, kamu bayar bila sudah sampai. Terima kasih semua yang sudah mendengar, dan saya akan pin event kalau macam ada lagi saya mau buat cerita yang lain, saya akan pin event, jadi kamu cek lah, kamu klik follow. Oke. Dan butang loceng, ada loceng itu kan supaya kamu boleh tahu bila saya mau bercerita balik. Hari ini habis cerita tentang para manis atau para manis, pemanis wajah. Terima kasih. Semoga mendapat pengajaran daripada cerita yang telah saya ceritakan tadi. Oke, bye-bye. Jumpa lagi di lain cerita.